Hai guys, selamat datang di channel Gereja Internet. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu bisa mendapatkan pengajaran setiap minggunya tentang kebenaran yang alkitabiah. Klik subscribe itu nggak bayar guys, tapi dengan klik subscribe kalian baru saja mendukung Gereja Internet supaya terus dapat berkembang di dunia YouTube. Jangan lupa like, comment, and share ya guys. Ada dua hal saya mau sampaikan sebelum kita belajar firman. Yang pertama, masih dibuka pendaftaran untuk The School of Acts angkatan 2011. Kalau Anda mau ambil bagian kelas full time atau kelas malam atau part time, Anda bisa hubungi bagian informasi dan saya yakin ini tahun akan juga tahun yang luar biasa. Yang kedua, seperti yang kita buat pada 31 Desember yang lalu. Ketika pagi Tuhan berkata bahwa pada waktu pergantian tahun itu raja-raja berperang. Berperang artinya kita menginvasi, kita bergerak, kita mengambil jarahan, kita merebut kemenangan. Saya berkata pada waktu itu kalau saudara tidak perang, engkau akan diperangi. Karena itu masa di mana setiap raja itu akan menggunakan waktu itu untuk mengambil alih daerah musuh. Dan Tuhan berkata sebenarnya tahun ini tiap kali ada pergantian tahun. Buat sesuatu buat sesuatu yang kuat. Dan sepanjang tahun engkau akan menikmati gelombang jarahan Tuhan yang luar biasa. Nah, kita punya 4 kali sebetulnya tahun ini. Tanggal 31 kemarin itu merupakan tahun Masehi. Kita sudah buat sesuatu dan sepanjang Januari ini saya lihat yang ajaib Tuhan berikan buat kita. Tapi yang kedua nanti bukan minggu depan ya, minggu depannya lagi, 2 minggu lagi, ditertawakan selama sekian tahun, nggak mungkin bisa buat kapal induk. Hari ini mereka berkata, sudah hampir jadi kapal induknya. Dan mereka berkata, oh kami tidak akan untuk menginvasi negara lain, bukan ngancam tok saudara, pamer gitu. Dan itu sebetulnya kalau Anda lihat itu mengerikan. Saya baca di sana Anda berkata, kita jauh Pak. Enggak. Saya pernah baca di satu majalah. Itu pernah terjadi ya. Jadi kapal nelayannya Cina, negara lain, dikejar, kalau dipikir yang ngejar, ecek-ecek, dihadapin saudara. Dan itu sebetulnya pernah saling melepas tembakan dengan tentara kita di lautan. Masuk nerobos, dikejar, nembak balik. Dasar Cina kan begitu saudara. Oh salah ya saya ya. Oh dia mengcopy aja, copyright away saudara. Ini ya dulu orang mengatakan produknya jelek. Hari ini itu mereka kuasai Eropa. Nah Eropa lagi pada bangkrut, mereka beli sahamnya pemerintah mereka. Lalu mereka kuasai airport, mereka kuasai pelabuhan, semua infrastruktur hebat di Eropa. Mereka ambil. Ini orang sudah ketakutan karena duit mereka begitu banyak dan tidak utang siapa-siapa. Saudara, kalau kita mau jeli, Tuhan mau berkata, itu jarahan besar tuh. Kalau kita bisa ambil dengan kuat. Amen. So, dalam beberapa tahun terakhir ini, perdagangan dengan Cina suka tidak suka akan mewarnai seluruh dunia. Sekarang sudah mereka dengan Amerika sudah mereka bilang, sudah lalu kakak usah ngurusi urusan kami. Kalau mau tanpa ketegangan begini. Sebab mereka itu ajaib. Kalau mereka lagi kesel, Korea Utara dikipasin. Tembak, tembak. Selatan gak berani balas. Kenapa? Kadung enak hidupnya. Kalau perang, yang utara itu gak ada ruginya. Sudah mau mati kelaparan. Ya toh, yang selatan hidupnya mewah. Winter Sonata, gitu-gitu kan saudara. Sarangeo, diajai perang, gak berani. Kenapa gak berani? Nah kalau perang sama-sama hancur. Dan jangan dikira dengan gampang ngalahkan utara, belakangnya Cina itu yang ngompori, gak mungkin gak. Seluruh dunia ngecam, dia gak. Mau diresolusi apapun, di veto gantian saudara. Bayangin ini negara saudara, sekarang sudah mulai gatel nih. Dia berkata, kok kita nggak pernah coba senjata kita ya, gatal tuh mereka. Jepang mulai diganggu, ini mulai. Nah kenapa bisa begitu? Ya memang itu manusianya begitu. Kalau Anda sudah punya uang,
Anda punya kekuatan militer, mau apa lagi? Ya coba nyenggol orang lain lah. Akan begitu saudara. Dan Amerika sudah mulai runtuh. Dia akan bukan kita mau menghancurkan negara Cina, tidak ada kaitan dengan itu. Tapi secara rohani, anak Tuhan bisa berperan dan berperang dengan sangat baik. So tanggal 2, kalau Anda mau makan dengan keluarga, makan cepat-cepat. Jangan lama-lama. Jam 11 kita kumpul, kita perang lagi, kita jarah lagi. Tahun ini luar biasa. Nanti bulan apa? Nanti saudara sepupu kita juga punya tahun baru, ambil lagi. Nanti ada tahun baru Yahudi, lagi. Seluruh dunia kita kuasai. Saya percaya kita jadi bangsa yang diberkati, Anda jadi orang yang sangat diberkati, dan akan beda, saudara. Amen. So, catat tanggalnya, tanggal 2 jam 11. Besoknya libur, pasti Anda bangun pagi, cari angpau, saudara. Jarah betul-betul, dalam nama Yesus hari ini angpauku banyak. Pak, saya sudah tua, saya memberi angpau. Gini, saya nabur dalam nama Yesus, saya tabur dalam nama Yesus. Kalau putumu, ponaanmu, anakmu minta angpau, aku nabur dalam nama Yesus. Berbuah, nabur, berbuah. Jangan pernah mau rugi, saudara. Alright, mari kita sekarang buka firman Tuhan di 2 Samuel pasal yang ke-23. Kemarin saya mulai dengan tokoh pertama, kita akan belajar tentang triwiranya Daud. Saya nanti akan berikan summary-nya, tapi kemudian kita akan fokus kepada orang kedua, dan kebaktian nanti sore kita akan fokus kepada orang yang ketiga. Mari kita lihat dulu firman Tuhan di 2 Samuel pasal yang ke-23, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-17. 2 Samuel 23 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-17. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Ishibaal, orang Hachmoni, kepala triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi. Ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Sesudah dia Sama anak Age, orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi. Di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah. Dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu, ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud menjelang musim menuai dekat gua Adulam. Sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Lalu ketika pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin, mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya? Dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu.
Saudara, kemarin saya sampaikan adalah orang yang pertama. Orang yang pertama ini namanya Ishibaal, orang Hachmoni. Dia hebat sekali karena dia membunuh 800 orang dalam satu kali pertempuran. Nah, apa yang membuat dia bisa begitu luar biasa? Sampai kemudian Alkitab berkata, dia diberikan jabatan kepala Triwira. Dari sekian banyak tentaranya Daud, ada sekian puluh yang paling hebat. Dan mereka para jenderal yang luar biasa. Dari sekian puluh jenderalnya Daud, ada 3 yang paling menonjol. Dan itu yang Alkitab berkata adalah Triwiranya Daud. Dari Triwira ini 1 komandannya. Itulah Ishibaal, orang Hachmoni. Apa yang membuat orang ini diangkat menjadi kepala atas 3 orang atau 2 orang yang lain? Saya yakin pertama-tama karena kemampuan berperangnya dan membuat dia bisa membunuh 800 orang dalam satu kali pertempuran. Tapi Anda harus mengerti, ini bukan soal keberanian saja. Ini soal bagaimana dia punya hikmat sehingga apa yang dikerjakan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nah, dalam bahasa aslinya bukan Ishibaal namanya sebetulnya. Tapi digunakan kata Yosef Basebet. Yosef Basebet itu artinya menarik sekali. Yosef Basebet artinya sitting in the seat. Duduk di tempat duduk. Orang yang duduk di tempat duduk artinya orang itu punya kedudukan. Ini seperti tanda petik tahta kecil buat hidupnya. Nah, dari namanya saja kita mengerti bahwa orang ini punya kedudukan. Dan terbukti kemudian bahwa dia diangkat menjadi kepala dari Triwira. Nah, apa yang membuat dia bisa mendapatkan tempat duduk atau kedudukan? Yang menarik, Alkitab berkata dia orang Hachmoni. Dan kata Hachmoni itu artinya to be wise, menjadi bijaksana. Saudara sekalian, ini yang dibutuhkan sebetulnya buat orang percaya. Kalau saudara ingin menghasilkan hal besar dalam hidupmu, maka engkau mesti berperang dengan bijaksana. Engkau harus tahu bagaimana istilahnya mengayunkan tombakmu sehingga menghasilkan kemenangan yang besar. Dalam kenyataan militer, 1 orang membunuh 800 orang dalam sebuah pertempuran, itu hampir tidak mungkin. Kecuali orangnya nyaris tidak melawan. Nah, kalau lawannya semua pakai perisai, pakai pedang, pakai panah, pakai tombak, bagaimana Anda bisa tikam 800 orang dalam 1 hari pertempuran? Saya nggak tahu apa yang dia buat, tapi Alkitab mengungkapkan lewat namanya. Dia orang yang duduk dan punya kedudukan, dan dia orang yang sebetulnya menjadi orang yang bijaksana. Apapun yang Anda kerjakan, semua yang kita lakukan, kerjakan dengan wise, kerjakan dengan wisdom, kerjakan dengan hikmat. Tapi Anda juga harus punya keberanian, punya nyali. Seringkali kebalikan, orang-orang yang punya nyali tidak berhikmat. Orang-orang yang berhikmat tidak punya nyali. Akibatnya apa? Yang punya nyali tidak berhikmat, dia hanya menang dikit. Yang berhikmat tanpa nyali tidak pernah mendapatkan kemenangan. Untuk maju bergerak susahnya luar biasa. Hari ini saya mau berkata bahwa dibutuhkan kombinasi antara keberanian melakukan peperangan Tuhan dengan kita punya hikmat. Nah, kita bijaksana, Anda akan melihat kemenangannya itu akan menjadi luar biasa. Sama dengan kalau seorang petani menanam apapun, dia asal tanam, dia bisa. Tapi kalau dia pakai hikmatnya, dia tanam dengan aturan yang benar, dia tanam dengan bijaksana, hasilnya akan berlipat kali ganda. Saya berdoa di tengah-tengah kita akan muncul orang-orang yang berhikmat, tapi juga orang-orang yang sama punya keberanian untuk berperang. Karena kalau Anda hanya berhikmat dan Anda tidak berani berperang, tidak akan kemana-mana. Perhitungannya akan sangat banyak dan tidak membuat kita bergerak. Sebaliknya kalau orang itu begitu berani, tapi tidak ada hikmatnya, kalaupun Anda menang, engkau tidak pernah bisa menang banyak.
Hikmat membuat semuanya lebih produktif. Hikmat membuat semuanya lebih cepat, lebih gampang dengan hasil yang lebih maksimal. Saya beri contoh, zaman dulu, tahukah Anda roda itu kotak? Ya, di awal orang menemukan roda, itu bukan bulat saudara, kotak. Nah sekarang Anda bayangkan, Anda punya roda kotak. Bisa gerak enggak? Bisa. Tapi itu kelotak. Susah kan? Anda harus tarik satu. Bayangin, roda itu awalnya kotak. Tapi zaman itu orang sudah kagum. Ada roda. Kita menemukan roda. Tapi kotak. Sampai kemudian orang berkata, harusnya jangan kotak, buat yang bulat. Nah, waktu mendapatkan bulat, saudara, itulah wisdom. Dan ketika jadi bulat, Anda ngerti, kecepatannya itu mungkin ya, ratusan bahkan ribuan kali dibandingkan dengan yang kotak. Kalau nggak percaya, boleh diadu. Mobilmu nanti Anda pulang, beli karet, dibuat yang kotak. Terus Anda pakai, sampai ke Ungaran itu kira-kira mungkin 3.000 tahun lagi, saudara. Ya, nggak nyampe-nyampe. Baru mungkin 2-3 langkah radiatormu sudah berat sekali. Mobil Anda akan teriak berkata, ini orang goblok. Kenapa mobilnya bannya begini? Tapi itu yang terjadi kan di awal. Orang buat ban atau roda kotak. Sampai orang berkata, ini nggak bisa begini. Dan seseorang dengan bijaksana berkata, harus bulat. Dan ketika dia menemukan itu, kecepatannya luar biasa. Itu yang pertama, saya berdoa, kita semua jadi orang-orang yang berani, tidak gentar, tidak takut, lakukan pekerjaan Tuhan, tapi Anda kerjakan dengan bijaksana. Bijaksana itu nanti ujungnya apa? Ketahuan dari hasilnya. Nah, banyak orang penakut bersembunyi dari kata bijaksana. Ya kita kan harus bijaksana, padahal dia penakut. Kalau Anda bijaksana dan Anda pemberani, nanti ujungnya hasil akhirnya lebih baik dari si pemberani yang tidak bijaksana. Kalau ada pemberani yang tidak bijaksana, misalnya katakanlah sebulan memenangkan 5 jiwa. Tapi ada orang berkata harus bijaksana, tapi sebulan cuma 1, itu pun kadang-kadang. Itu sebetulnya penakut, tidak berani bergerak, bersembunyi dari kata bijaksana. Kalau Anda juga berani dan bijaksana, harusnya tiap bulan bukan 5 jiwa, 50 jiwa Anda akan hasilkan. Karena itu berlipat kali ganda. Yang pertama Tuhan berkata kalau kita ingin menikmati yang terbaik, Anda harus berani dan bijaksana. Yang menarik, dalam bahasa Indonesia nggak disebut, tapi dalam terjemahan disebut bahwa dia disebut namanya, diberi nama orang Adino. Yang punya nama Adi seneng, Adino, saudara. Ini kira-kira rodok berbau Jawa Tengah. Adino, gitu ya, atau Adino. Tergantung, kalau di Demak Adino, di Israel Adino bacanya, saudara. Kata Adino artinya voluptuous, atau menikmati, berkelimpahan, kehidupan yang menggairahkan. Dari akar kata yang sama dipakai untuk mengatakan Eden. Taman Eden, Eden artinya voluptuous living, kehidupan yang penuh dengan gairah. Orang yang berani dan bijaksana, dia akan punya kedudukan dan dia hidup sebagai orang yang menikmati akan kehidupan yang voluptuous, yang penuh dengan kenikmatan, hidup dalam anugerah, dalam kesenangan. Orang Ahohi itu, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud di Pas Damim. Ketika orang Filistin berkumpul di sana untuk berperang. Ada sebidang tanah ladang penuh jelai di sana. Ketika tentara melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah mereka. Siapa mereka itu? Daud dan Eleazar. Maka berdirilah mereka di tengah-tengah ladang itu. Mereka dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Dalam bahasa Inggrisnya
dikatakan mereka istilahnya turn the tide. Mereka membalikkan gelombang. Nah, kalau Anda kembali ke 2 Samuel tadi, dijelaskan di sini, Alkitab mengatakan, ayat yang ke-9, bahwa mereka di sana mengolok-olok orang Filistin. Bayangin ya, dikatakan, ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Saya temukan beberapa poin penting yang membuat Eleazar ini bisa turn the tide. Membalikkan, memukul balik gelombang. Yang pertama, dia berdiri di tempat namanya Pas Damim. Pas Damim itu sama dengan Efes Damim. Tempat di mana Daud mengalahkan Goliat sekian tahun sebelumnya. Nah, nama Pas Damim atau Efes Damim punya 2 pengertian. Yang pertama artinya adalah boundary of the blood atau tapal batas darah. Yang kedua namanya artinya adalah telapak tangan darah. Di zaman dulu ketika orang buat perjanjian, di banyak suku apa yang mereka buat? Waktu mereka buat agreement, maka telapak tangan itu mereka robek dengan pisau. Lalu pihak satunya juga melakukan yang sama. Sebagian darah dimasukkan ke air atau anggur, lalu diaduk, dicampur, mereka minum. Sebagian mereka saling berpegangan tangan dan berkata, darahku masuk di darahmu. Darahmu masuk di darahku. Itu yang mereka buat. Kemenangan yang pertama yang dibuat oleh orang yang bernama Eleazar ini, saya yakin faktor pertama adalah kata Pas Damim atau Efes Damim. Kemenangan kita itu pertama-tama karena penebusan Yesus dalam kehidupan kita. Tidak ada orang yang bisa menang dalam kehidupan kita ini kecuali lewat yang namanya penebusan Tuhan. Penebusan Tuhan itu bisa berarti begitu besar karena kita orang yang berdosa dibenarkan oleh Tuhan. Saya beritahu saudara ya, tidak ada satupun di antara Anda itu benar di hadapan Tuhan. Tapi kita yang terima Yesus dibenarkan oleh Allah. Kalau engkau benar itu karena perbuatanmu sendiri benar. Dan saya mau sampaikan tidak ada manusia yang perbuatannya sendiri benar. Anda boleh menghakimi siapapun, engkau boleh menuding siapapun tidak benar. Tapi saya berkata, faktanya Alkitab berkata, tidak ada yang baik, hanya Allah yang baik. Tidak ada orang benar, semua telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Semua telah berdosa, kata Alkitab. Kenapa kita benar hari ini? Bukan karena kebenaran kita. Kita benar karena kita dibenarkan oleh Allah. Dan dibenarkan itu berarti sekali. Saya pernah cerita dengan saudara sekian tahun lalu. Saya masih kuliah, saya menghadapi kecelakaan ringan. Saya baru punya sepeda motor, saya belum punya SIM pada waktu itu. Saya lagi mau ke kantor Sangakala di dekat Tugu Muda. Saya sudah jalan pelan, saya pasang lampu sein motor saya, jarak saya dengan trotoar tinggal semeter, saudara. Dan di depan saya ada polisi, saya memang tidak punya SIM waktu itu. Lalu kemudian ada orang dari belakang, iseng, dia berdiri dengan motornya. Dia kebut, dia mau kagetin saya dengan cara, dia mau nyalip itu persis sebelum saya belok. Dia mau ambil semeter loh, dia ambil dari kanan, saudara. Sudah saya pasang sign-nya, tinggal cuma semeter, ini orang rada gila mungkin. Terus plat nomornya dipindah, ditaruh di atas lampu. Itu begitu dia belok, dia nyalip, saya kaget sekali. Terus stangnya itu kena di tangan saya. Saya untung pakai jaket cukup tebal. Kena, saya goyang 3 kali, saudara. Enggak jatuh, tapi dia kehilangan keseimbangan. Dia jatuh terjerembab. Yang mengerikan itu plat nomornya itu seperti motong arah lehernya dia itu. Ini lubang, darah banyak. Jatuh. Di
Di depan polisi loh, saudara. Akhirnya saya keluar, polisinya ngomong terus terang sama orang itu, Anda ini ngawur, dimarahi saudara. Tapi tidak bisa damai, karena saya tidak punya SIM. Pikirnya mau selesai, dia bilang nggak bisa. Karena yang satu nggak punya SIM, jadi harus diproses di kantor polisi. Jadi saya pergi ke kantor polisi. Ini orang berdarah-berdarah di verbal, tanyain segala macam. Harus sidang. Saya ini pernah ikut sidang, saudara. Lalu kemudian singkat cerita ini, kami datang ke pengadilan. Nah teman-teman saya yang dulu di SMA, banyak yang ikut, yang masuk kuliah di Fakultas Hukum di Undip. Hari-hari itu mereka lagi praktek di pengadilan. Begitu lihat saya datang, mereka tanya, ada apa? Saya cerita. Masuklah mereka ikut ke ruang sidang, tempat saya duduk, jadi supporter saya, saudara. Bukan gayus saya, saudara, bukan. Tapi ini begitu. Jadi di sidang, wah mereka rame. Lalu diceritakan kronologisnya. Dan ketika diperverbalkan, diceritakan dia berdiri segala macam. Ya ngaku anak ini. Karena saksinya polisi. Dia nggak berani nggak ngaku. Lalu kemudian saya masih ingat. Hakimnya sudah tua. Dia berkata, saya ditanya, kamu punya SIM nggak? Saya bilang saya nggak punya. Dan dalam hal itu saya berkata, saya mengaku itu sebuah kesalahan. Terus dia diam, dia vonis, dia berkata, kamu salah. Dia tunjuk kepada orang yang ugal-ugalan, kamu salah. Dan dibilang bahwa kamu harus bayar denda ke negara sekian, baru kamu boleh ambil akan SIM-mu dan STNK-nya. Terus saya ditunjuk, dia bilang, Anda bebas. Anda boleh pergi, silahkan ambil STNK-nya, Anda bebas. Saya keluar, saya bebas saudara. Saat itu saya tahu apa artinya dibenarkan. Saya salah nggak? Naik motor tanpa SIM? Salah. Tapi kalau hakimnya bilang, Anda bebas, saya bebas nggak? Bebas. Saya ngalami apa artinya dibenarkan. Tidak punya SIM jelas sebuah pelanggaran. Itu bisa sebuah tuntutan dan mungkin saya harus bayar denda dan sebagainya. Tapi kalau hakim yang berwenang berkata, kamu bebas, hari itu saya tahu apa artinya dibenarkan. Saya beritahu kabar baik buat saudara. Kalau engkau terima Tuhan Yesus, maka artinya engkau dibenarkan oleh Tuhan. Tidak ada orang tidak berdosa. Semua orang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Hanya bedanya kita terima Tuhan Yesus. Kita percaya kepadanya. Dia mati buat kita. Dan kita dibenarkan. Itu yang membuat harusnya sebagai orang percaya. Hati kita ini tiap kali meluap dengan syukur. Tuhan, aku memang orang berdosa. Tapi Tuhan membenarkan aku. Saya ingat cerita beberapa tahun lalu. Ada seorang bapak dan beliau sekarang sudah dalam Tuhan. Waktu itu belum percaya Tuhan Yesus. Dia ini berdebat dengan banyak pendeta. Dia belum percaya Tuhan, dia sebel dengan pendeta-pendeta. Karena setiap kali dia mendengar pendeta berkata, kalau nggak terima Yesus, masuk neraka. Dia berkata orang Kristen itu egois. Maunya surga masuk sendiri. Orang bukan Kristen nggak percaya Yesus, kok suruh ke neraka katanya. Dan tiap hari dengan pendeta dia debat. Akhirnya satu hari dia mendengar tentang Pak Yusak. Katanya ini pendeta aneh. Dia bilang aku mau ketemu itu pendeta aneh. Siapa tahu jawabannya lain. Lalu kemudian dia ketemu Pak Yusak. Dia berkata ini, Pak Yusak saya mau tanya. Kalau orang seperti saya ini. Saya percaya ini. Saya tidak percaya Tuhan Yesus. Saya dan orang-orang yang seperti saya ini bisa nggak masuk surga? Saya nggak percaya Yesus. Saya percaya ini, saya baca ini, bisa nggak? Pak Yusak bilang, bisa. Dia pikir, nah betul kan aneh katanya. Yang lain pendeta berkata nggak bisa, dia bilang bisa. Nah caranya bagaimana? Gampang.
genapi semua yang diajarkan, ikuti. Kalau kamu bisa ngikuti semua ajarannya, masuk surga. Wah ya nggak bisa, ya neraka. Ya nggak bisa, ya neraka. Loh kok neraka? Iya lah, kamu diajari apa? Suruh ini, suruh ini, suruh ini, suruh ini. Kerjakan, nggak bisa Pak, neraka. Terus gantian. Dia mikir, nah Pak Yusak bisa nggak ngenepi Alkitab? Nggak bisa, neraka juga. Lain. Loh kok lain? Aku memang tidak bisa genapi ini. Makanya Tuhan sendiri sampai turun. Gantiin aku. Harusnya aku mati masuk neraka. Dia yang mati menggantikan aku. Nah sudah dibayari kok, aku bebas. Lah kamu yang bayari siapa? Nggak ada toh, bayar dewe. Di mana? Neraka. Lah Pak Yusak, sudah dibayari. Sama siapa? Tuhan sendiri. Terus percaya Tuhan Yesus. Ikut dibayari saya katanya. Dia percaya Tuhan Yesus. Amen. Siapa yang bersyukur, Yesus bayar semua dosa kita. Amen. Percayalah itu anugerah luar biasa. Pas damim, telapak tangan yang berdarah, yang dipaku 2000 tahun lalu untuk Anda dan saya. Yang belum percaya Tuhan, percaya Tuhan. Baptisan kapan? Hari ini ada baptisan. Datang ke kapal baptis jam 10, minta dibaptis. Bilang, aku mau dibayar ini. Daripada engkau bayar sendiri, saudara. Dibayari tetap enak, makan dibayari juga enak, shopping dibayari enak. Neraka digantiin, lebih enak lagi. Yesus sudah mati buat saudara. Kenapa Anda mesti bayar sendiri semuanya? Pak, tapi manusia menuduh saya, manusia gak bisa mengampuni, nanti urusan belakang. Yang jelas Tuhan mengampuni Anda kalau engkau bertobat, engkau percaya kepadanya. Kemenangan Eliezer itu luar biasa. Dan nama Eliezer artinya God has helped. Tuhan telah menolong. Bukan God will help. Bukan Tuhan akan menolong. Dia sudah menolong. 2000 tahun lalu. Dia mati buat kita semua. Kita hidup merdeka. Karena dibenarkan oleh Tuhan. Amen, saudara. Setiap kali saya berdoa mendoakan saudara. Setiap kalinya berkata Tuhan. Tidak satu pun dari jemaat ini selamat karena darahku. Mereka diselamatkan karena darahmu. Dan saya berdoa tidak ada orang dan kuasa lain. Yang bisa merusak hidup mereka. Dan merusak hidup anak-anak mereka. Sebab kalau mereka setan mencoba menjamah Anda, saya berdoa Tuhan, darahmu akan di depan mereka menghadapi tangan si jahat. Saya berdoa Anda mengerti itu, ada jaminan yang dahsyat dari darah Tuhan sendiri dicurahkan buat Anda dan saya. Bukankah kita orang-orang yang berbahagia karena Tuhan selamatkan kita? Amen, saudara. Rahasia kemenangan yang kedua dari orang yang bernama Eliezer ini adalah Alkitab berkata dia berdiri bersama dengan rajanya. Keadaan pada waktu itu sungguh berat sekali. Tentara lain sudah kabur, lari, kalah perang. Tiba-tiba Daud berdiri. Dan Daud ini, maaf kata ini, keluar sablengnya. Dia berkata, di tempat ini dulu gua kalahkan Goliat dan Filistin. Masa sekarang sama kurcacinya Filistin aku lari? Dia berdiri dan dia mengolok-olok orang Filistin. Gantian. Bayangin, pasukannya kalah, semuanya kabur. Dia berdiri ngecek. Loh kalau Anda lagi menang, Anda ngecek itu wajar. Lagi kalah kok ngecek. Gitu, kalah kok ngenyek, saudara. Ini kan orang, kalau orang berkata, ini kan orang sableng sih. Semuanya lari kabur loh. Dia berdiri, dia ngecek orang Filistin. Mau perang seperti apa? Tapi saya percaya pas Damim mengingatkan Daud ketika dia bantai Goliat, pendekarnya Filistin. Ini bangsa yang sama. Dia berkata, Tuhan pernah tolong aku. Masakan Tuhan tidak akan terus menolong hidupku. Dia berdiri dengan iman yang sama.
Dia tidak minta yang lain ikuti dia. Satu orang, Eleazar bin Dodo berkata, rajaku berdiri, aku berdiri dengan dia. Bayangin saudara. Yang menurut saya lebih hebat dari semuanya adalah Anda mengerti dia orang Ahohi. Orang Ahohi itu keturunan Benyamin. Nah saudara harus mengerti zaman itu, setelah Saul mati, orang Benyamin susah untuk tunduk kepada Daud, susah. Karena Daud suku Yehuda. Waktu Saul mati, dia orang Benyamin. Orang Benyamin kehilangan akan privilege, hak kehormatan, hak istimewanya hilang. Sekarang gantian orang Yehuda yang berkuasa. Baca ini, pernah perang itu mereka. Jadi kalau ada orang Benyamin, lihat Daud sendirian. Dia bisa berkata, mati lu sekarang. Engkau yang membuat hak kami orang Benyamin, hak istimewa kami lenyap. Sekarang lu sendirian semua kabur, gua ikut kabur. Tapi ini orang berbeda. Dia kalahkan semua luka bangsa apapun yang pernah ada pada sukunya. Dia berdiri bersama dengan rajanya. Saya yakin komitmen seperti ini yang sebenarnya makin lama makin hilang dalam kehidupan kita. Kita ini orang yang lebih suka mengikuti kemana arus. Ketika arusnya berkata lari, semua kita lari. Tapi ada orang yang Alkitab mengatakan akhirnya turn the tide. Membalikkan gelombang. Hari itu Tuhan berikan kemenangan besar. Dia bahu-membahu dengan rajanya. Dia bertempur di tengah-tengah ladang jelai. Dan dia memukul kalah, mereka memukul kalah orang Filistin. Dan Tuhan memberikan great victory. Saudara sekalian, dalam kehidupan kita, Anda perlu punya sikap hati seperti ini. Engkau bukan menangkap apa kata orang banyak, engkau tangkap akan hati Tuhan. Dan engkau berani berkata, di sini aku berdiri, dan di sini aku akan pukul balik segala sesuatunya. Dan mereka yang berani seperti itu, mereka membawa kegerakan yang luar biasa. Kemarin saya dengar sebuah kesaksian menarik sekali. Ini sedang terjadi hari-hari ini di penjara wanita di Bandung. Selesai acara kita Desember, ada seorang anak Tuhan, hamba Tuhan dari Bandung yang pulang ke kotanya. Dan dia berdoa, Tuhan, buka buat aku sebuah pelayanan. Dia bisa main gitar, ini seorang ibu. Lalu kemudian dia datang ke penjara wanita dan dia berkata, boleh tidak saya ngajari main gitar? Dia enggak berkata, saya akan ngajari lagu-lagu rohani. Enggak, dia bilang, boleh tidak saya ajari mereka main gitar. Kepala penjaranya berkata, boleh. Ibu ini berkata, tidak usah bayar saya kerjakan dengan sukarela. Dan dia kaget karena hari pertama, itu ada puluhan napi yang kepingin belajar main gitar. Dia sediakan gitarnya walaupun tidak banyak, gantian mereka main gitar, dia ajari akan teknik dasarnya. Dia kunjungi lagi, Sampai pada kunjungan kedua atau ketiga, dia mulai berkata begini, sekarang aku mau ajari kamu satu lagu. Dia ambil gitarnya, dia bagikan akan kata-katanya. Dan lagu itu adalah lagu yang sering kita nyanyikan. Tuhan, ku berikan semuanya. Tubuh, jiwa, rohku, ku serahkan padamu. Ajari aku mengerti perasaanmu. Dia nyanyikan itu sekali, semua diam. Dia ajak nyanyi yang kedua kali, mereka mulai ikut. Ketiga kali, semua mereka ikut. Keempat kali, mereka lebih lancar lagi. Dan saya dengar tadi malam, kesaksiannya luar biasa. Waktu kelima kali lagu itu dinyanyikan, puluhan orang itu tiba-tiba nangis. Tidak ada orang yang sentuh, tidak ada orang yang bicara apapun. Cuma diajari lagu itu, nangis saudara. Yang Kristen berkata begini, saya merasakan Tuhan. Yang bukan Kristen, dia berkata, saya nggak tahu kenapa saya nangis.
Hari itu ada lawatan Tuhan di penjara kota Bandung. Seseorang turn the tide. Seseorang berdiri, tidak mengajari lagu-lagu dunia, tidak kompromi, saudara. Seringkali kalau Anda lihat, kalau kita datang ke orang-orang yang belum kenal Tuhan, kita nyanyikan, ajak mereka nyanyi lagu bebek adus sekali, nututi sabun wangi. Ya toh? Oh, kita kan harus bijaksana. Tidak ada hadirat Tuhan di bebek adus sekali, saudara. Yang ada bebek ora atus kali sekarang, wong atus teng kali sekarang. Nggak ada lagi. Dan kita kompromi karena kita takut. Tidak pernah berani bawa nama Tuhan. Kita ajari lagu-lagu yang orang, oh ini kan nggak fanatik ya. Di sini senang, di sana senang. Padahal mereka sedang tidak senang. Mereka nggak butuh dinyanyikan. Mereka butuh juru selamat mereka masuk ke hidup mereka. Kalau ada urapan dan otoritas Tuhan, kita akan jadi orang-orang yang unstoppable, tak akan bisa dihentikan. Hari itu mereka nangis. Terus mereka nyanyi sambil air mata keluar, tidak ada satupun yang tidak nangis. Mau agama apapun hari itu, dia nyanyi, dia berikan, Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku. Tidak usah diajari teologi dalam-dalam, saudara. Hanya karena anugerah Tuhan dan kuasa Tuhan, Anda bisa turn the tide, membalikkan keadaan. Sejak itu, kepala penjaranya ngomong sama teman kita ini, tahu nggak Bu, tiap hari ada 40 sel di tempat kami. Saya keliling dari sel ke sel, selalu ada orang-orang yang nyanyi lagu itu, tiap hari. Dan dia mulai ngajari ke orang-orang satu sel dengan dia. Bayangin saudara, satu penjara ngalami jamahan Tuhan. Gara-gara satu orang ibu nyanyikan lagu itu. Bukan bebek adus sekali. Bukan di sana senang, di sini senang. Tapi dia berkata, ini loh ada lagu aku mau ajari buat kamu. 5 kali nyanyi. Dilawat Tuhan luar biasa. Saya berdoa kita mengerti bersama dengan Tuhan kita ini mayoritas saudara. With God. Kita ini majority, kita ini mayoritas. Tidak ada yang bisa menghentikan. Karena tidak ada orang yang bisa menyangkali bahwa kalau Tuhan beserta dengan kita, siapa lawan kita? Eleazar berdiri bersama dengan rajanya. Hari ini ada raja di atas segala raja yang berdiri berkata, aku tidak mau mundur. Aku sudah mengalahkan pertempuran di Pasdamim. Maka hari ini bagianmu engkau menang. Oleh karena darahku maka engkau menang. Saya berdoa semua kita akan makin diajari Tuhan. Mengerti bersama dengan Tuhan engkau majority. Eleazar artinya God has help. Tuhan telah menolong. Dan dia berdiri bersama dengan rajanya. Dan rajanya mengolok-olok Filistin. Semua tentara kabur. Dia berkata, sekalipun aku orang Benyamin, sekalipun sukuku memusuhi raja ini, tapi dia bilang, aku tahu siapa yang diurapi. Nama Kristus artinya the anointed one, yang diurapi. Dia berdiri bersama dengan rajanya. Saya berdoa, makin hari Tuhan akan berikan keajaiban dalam kehidupan kita. Tetap berdiri bersama dengan raja. Apapun yang Tuhan katakan kerjakan. Ini hari-hari yang sangat ajaib. Saya berdoa saudara, Anda bisa nangkap akan hati Tuhan ini. Mari bergerak bersama dengan Raja. Mari berdiri side by side bersama dengan Raja di atas segala Raja. Anda akan lihat kegerakan yang besar akan Tuhan berikan buat kita. Amen saudara. Mari angkat tangan sama-sama sekali lagi. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilan Tuhan.
perjalanan keintiman hanya denganmu, sampai kau dapat di hatiku seirama dengan hatimu. Kalau Anda membaca terus akan kisah ini, ada satu poin lagi yang membuat saya yakin mereka mengalami kemenangan. Bukan hanya mereka berdiri di Pasdamim, bukan hanya karena Eleazar berdiri stood side by side dengan rajanya, tapi yang mereka pertahankan adalah ladang yang penuh dengan jelai. Di zaman itu orang Israel makan 2 macam roti. Mereka yang punya uang, mereka yang punya dan berkecukupan, mereka makan roti dari gandum. Mereka yang miskin, mereka yang tidak punya, mereka makan roti dari jelai. Roti jelai lebih kasar, dan itu bukan makanan orang-orang yang punya uang. Yang punya uang akan makan makanan roti gandum. Kalau Anda baca peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang, yang datang menyerahkan itu bukan orang kaya, dia anak orang miskin. Dia memberikan kepada Yesus 5 roti jelai dan 2 ekor ikan kecil-kecil sepecil ini. Tanda bahwa dia orang miskin. Ikan kecil ini tidak pernah dijual. Tiap kali nelayan selesai menangkap ikan, yang kecil dibuang, dilempar, dan orang miskin akan memungutnya. Dan itu yang diberikan kepada Yesus, dan 5.000 orang dapat makan. Saya harap Anda mengerti, kalau setiap kali engkau merasa Tuhan, aku tidak punya apa-apa, jangan pernah Anda berkata, Tuhan hanya mereka yang kaya yang bisa engkau pakai. Saya berkata ada 5 roti dan 2 ikan di tanganmu, itu lebih dari cukup. Anda serahkan kepada Tuhan Yesus, saudara akan melihat perbedaan dan perubahan yang luar biasa. Hari itu Daud berdiri di ladang jelai, yang dia tahu kalau dia tidak pertahankan ini, orang Filistin akan memusnahkannya, dan mereka yang miskin tidak dapat makan. Dan dia berkata, demi mereka yang membutuhkan aku berdiri. Aku percaya di tempat yang sama aku pernah kalahkan Goliat. Maka di tempat ini tidak ada alasan buat aku untuk mundur. Dan Eleazar, kita berkata namanya God has helped. Tuhan telah menolong. Nah kita berkata dia anak dari Dodo. Dari kata Dodo itu artinya penuh dengan kasih sayang atau compassion. Setiap kali ada orang karena belas kasihan, dan dia berkata, aku berdiri bersama dengan rajaku hari ini. Saudara akan lihat itu. Tanda type akan terjadi. Pembalikan gelombang yang orang berkata tidak mungkin. Itu akan terjadi. Saya berdoa Anda mengerti di mana engkau harus berdiri. Bukan di mana perasaanmu suka. Bukan di mana dagingmu suka. Bukan di mana jiwamu di-entertain orang. Banyak orang suka di tempat di mana orang memanjakan perasaanmu. Tapi kau tidak pernah suka di mana engkau bisa mengikuti kemauan dan perasaan Tuhan. Raja kita bukan perasaan kita. Raja kita bukan feeling kita. Raja kita Yesus dan semua kehendaknya. Mari berdiri di tempat Yesus berdiri. Mari bergerak di tempat dia bergerak. Jangan hanya ikuti dan manjakan perasaanmu. Karena kalau engkau hanya cari tempat di mana perasaanmu dimanjakan, engkau hanya dikitari orang-orang yang hanya menjilat engkau dan tidak pernah membawa engkau kepada kebenaran, dan ujungnya hidupmu akan hancur. Tapi kalau engkau berani singkirkan perasaanmu, suka tidak sukamu, tidak peduli, it doesn't matter anymore. Yang jelas apa yang engkau suka Tuhan. Kalau di situ Anda berdiri, engkau akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Engkau akan jadi orang yang membalikkan keadaan. Yang berkata amin, berdiri dengan kuat bersama dengan Tuhan. Tuhan, ku berikan semuanya. Tuhan jiwa, oh ku rela
semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya, ingin menyenangkanmu selalu, dan selalu ku jawab panggilanmu. Yesus, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapat hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan. Katakan lagi, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ya Tuhan, di doa kami, Tuhan dengarkanlah doaku. Yes Lord, terimalah penyembahan tubuh, jiwaku, dan rohku. Cintaku hanya bagimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti. Ya Tuhan, ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan. Katakan sekali lagi, ajari aku mengerti perasaanmu. Terima kasih Tuhan. Mengerti detak jantungmu.
kegerakan Tuhan. Dari anak-anak sampai orang-orang tua. Biar keluar mazmur-mazmur yang ajaib. Yang bukan hanya dinyanyikan, tapi membawa kegerakan. Tapi ajari semua kami juga Tuhan. Jadi seperti triwira-triwiranya Daud. Perang dalam keberanian dengan bijak. Sehingga hasilnya tuaiannya bisa begitu dahsyat. Kami berdoa keluar Eleazar yang tahu akan proteksi darah Yesus. Tahu adanya Basdamim. Berdiri bersama dengan rajanya, raja di atas segala raja. Pertahankan ladang jelai dan memukul balik musuh. Beri hati seperti itu Tuhan. Beri Tuhan. Beri Tuhan. Beri Tuhan dalam nama Yesus. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajari aku mengerti perasaan, memberi detak jantung. Biarkan aku punya kenikmatan hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari kami, ajari aku mengerti setiap bagian firman yang kami terima hari ini termeterai dalam hidup kami dan membuat kami berbuah dalam nama Yesus. Biar keluar buah-buah yang terbaik daripadamu Tuhan. Didik dan ajari kami terus menyukakan akan hatimu setiap saat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mau bawa korban kami juga pagi ini. Bicara ya Roh Kudus. Kami tidak memberi berdasarkan apa yang kami suka, tapi sesuai dengan apa yang Engkau suka. Terima Tuhan penyembahan kami. Demi nama Tuhan Yesus. Ajari aku. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.